kita lanjutkan lagi. Setelah kita lengkapi data diri kita, yaitu ada data diri, data media sosial, ada pendidikan terakhir, dan data keluarga. Kalau kita sudah selesai melengkapi, akan tulisan sukses melengkapi data. Di sini termasuk dengan melengkapi foto ya, kita upload foto kita. Setelah itu kita sudah bisa daftar beasiswa. Untuk orang yang baru pertama kali, kita bisa cek nanti statusnya di sini masih kosong. Termasuk juga nanti historinya, kalau kita cek di historinya juga masih kosong. Kalau teman-teman sudah pernah ikut, nanti di situ ada history, pernah ikut, lulus wawancara atau lulus administrasi, di sini kelihatan. Kita klik daftar beasiswa. Di sini ada tampilan, ada afirmasi, ada umum, ada targeted. Di sini dijelaskan targeted untuk siapa, umum untuk siapa, afirmasi untuk siapa. Yang kita cari di sini adalah beasiswa afirmasi ya, yang beasiswa Putra Putri Papua untuk orang Papua yang bermarga Papua, bapak orang Papua atau mamanya orang Papua asli. Oke, di sini kita langsung saja bisa klik daftar beasiswa. Kalau kita klik daftar beasiswa, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kita diminta untuk memvalidasi foto yang sebelumnya sudah kita pasang, apakah benar. Kalau oke, kita klik dengan saya nyatakan fotonya benar, lalu kita lanjutkan. Tampilan kedua adalah dia memverifikasi apakah data yang kita isi di depan sudah sesuai atau belum, termasuk menanyakan apakah kita CPNS, PNS, TNI atau Polri. Kita cek kalau data di yang bagian ini kita sudah sesuai, kita bisa pilih ke berikutnya. Nah, di berikutnya ini adalah pilihan LOA. LOA itu adalah Letter of Acceptance. Jadi apakah teman-teman sudah diterima di universitas atau belum? Kalau belum, bisa pilih belum memiliki LOA, atau teman-teman juga sudah punya LOA yang unconditional seperti ini. Jadi kalau belum daftar universitas, hanya daftar beasiswa seperti teman saya, berarti kita pilih belum memiliki LOA. Lalu di sini kita pilih program beasiswa apa yang kita mau ikut. Di sini kita tulis Putra Putri Papua. Ada pilihannya mau S2, magister, atau mau S3, dokter. Di sini teman saya pilih dokter karena dia mau S3. Nah, di sini nanti ada verifikasi. Anda orang Papuanya, siapa yang asli Papua, bermarga asli Papua, apakah bapak kandung orang Papua atau ibu kandung orang Papua. Oke, setelah itu ada verifikasi lagi. Kalau sudah oke, kita lanjutkan, lalu kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya, akan muncul tampilan seperti ini, rencana untuk kuliah. Di sini ada 2022, 2023, 2024. Misalnya teman-teman sudah saya sudah diterima atau sudah yakin mau kuliah tahun ini, bisa pilih 2022, atau mau kuliah tahun depan bisa 2023, atau mau tahun 2024 juga bisa pilih 2024. Jadi kita punya rentang untuk cari universitas di tahun-tahun ini, misalnya tahun ini dan tahun 2023 kalau memang mau kuliah di 2024. Ini rentang yang dikasih oleh PPDB. Oke, di sini misalnya kami pilih tahun yang akan ini, kita pilih yang paling jauh lah ya, misalnya 2024 misalnya. Oke, selanjutnya setelah kita pilih tahunnya, ini saya klik di sini, lanjut. Ini masih pikir-pikir ya teman saya, dia mau pilih kuliah di tahun berapa, pikir-pikir aja pikir. Oke, dipikir-pikir lagi, kayaknya kembali jadi daftar atau tidak ya. Kalau pilih 2022 kan misalnya kuliahnya 2022, berarti di bulan apa? Misalnya 2022 pilih dalam negeri, oke. Kalau gitu pilih misalnya kuliahnya 2022, ganti 2023, pilih misalnya kuliahnya bulan, masuk Agustus deh. Ini contoh 2023. Lalu ditanya sektornya mau pilih apa. Di sini ada ekonomi, industri, inovasi, teknologi, kedaulatan pangan, kesehatan, keuangan dan fiskal, pariwisata, pendidikan, penguatan ekonomi daerah, SDA, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
lalu di bawahnya ada sosial ya, sosial dan keagamaan. Misalnya di sini pilihnya inovasi teknologi, atau ini kami nanti coba ya bagaimana kalau IPA sama IPS bedanya di mana. Nah kalau misalnya kita misalkan kami MIPA, pilih inovasi teknologi, terus pilih di bawahnya kami pilih ganti misalnya nih, ekonomi. Pilihannya tetap sama ya untuk bidang keilmuan. Kita di sektor ini mau isi apa saja, bidang keilmuannya tetap pilihannya juga di bawah sama saja opsi yang dikasih. Bedanya di mana? Bedanya itu nanti di bidang keilmuan. Kalau bidang keilmuan kita isi tertentu. Contoh misalnya di sini kita isi inovasi dan teknologi, terus kita isi MIPA, berarti sub keilmuannya langsung dia mengerucut ilmu IPA, ilmu kebumian dan angkasa atau matematika. Kalau misalnya kita pilih agama, berarti di bawah yang pilihan sub keilmuannya hanya ilmu filsafat dan apa. Jadi yang di atas sektor ini kayaknya kita isi saja sesuai dengan kita, tapi yang menentukan itu di bidang keilmuan sama sub keilmuan. Oke, selanjutnya adalah dia kasih tahu bahwa untuk jalur putra putri Papua itu kita tidak pilih universitas. Kalau teman-teman ikut jalur afirmasi, di sini akan diminta pilih universitas atau kota. Universitas dari daftar universitas yang sudah ada di buku panduan ya, misalnya mau ke dalam negeri universitas apa, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, atau kalau misalnya kita ambil ke luar negeri, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu di universitas mana itu kita isi di langkah kelima. Cuman kalau untuk beasiswa putra-putri Papua, dia tidak kasih di sini, dia hanya minta menuliskan bahwa kita lulus beasiswa dulu, baru kita bisa daftar universitas. Tidak bisa kita pilih universitas saat belum lulus beasiswa. Ini karena teman saya belum yakin mau daftar, jadi kami kembali ya, kami baik untuk batalkan pendidikan. Nah setelah kita ini sampai di 5, tadi kan tidak kasih ke 6 ya, karena teman saya belum yakin mau kuliah tahun ini. Kita cek di history sama di statusnya masih kosong, karena belum lanjut. Oke, dan sekian panduan dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.